Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Inilah fenomena petir abadi, namanya Katatumbo Lightning. Sambaran petir dengan intensitas yang sangat tinggi itu terjadi di sekitar muara sungai Katatumbo, pertemuan dengan Danau Maracaibo, Venezuela. Setiap tahun warga negara Venezuela dapat menyaksikan pertunjukan alam yang sungguh luar biasa ini. Dalam satu tahun, sambaran petir terjadi selama 300 hari, dan rata-rata sambaran berlangsung selama tidak kurang dari 10 jam. Subhanallah. Pemirsa Mozaik Islam, catatan pertama tentang kemunculannya ditemukan dalam sebuah puisi epik karya Lope de Vega yang berjudul La Dragontea yang dibuat tahun 1597. Petir Katatumbo terlihat dari ratusan mil jauhnya hingga para pelaut memanfaatkannya sebagai panduan dalam navigasi. Namun sejak bulan Januari tahun 2010, petir Katatumbo menghilang. Para peneliti menyimpulkan hilangnya fenomena tersebut disebabkan adanya perubahan iklim global yang signifikan. Pemirsa, definisi petir menurut Badan Meteorologi, Vulkanologi, dan Geofisika Indonesia adalah fenomena alam yang merupakan pelepasan muatan elektrostatis yang berasal dari badai guntur. Ya, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi. Petir juga sering muncul pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi hingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Petir juga dapat terjadi antar awan yang berbeda muatan. Petir macam ini dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Awan yang berpotensi petir adalah cumulonimbus yang terbentuk pada kondisi udara yang lembab yang terjadi karena adanya pengaruh sinar matahari yang menyebabkan penguapan air di atas permukaan tanah di daerah laut atau danau. Pemirsa Mozaik Islam, petir sesungguhnya adalah fenomena yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir kepada kaum Samud sebagai azab akibat perbuatan mereka. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Samud. Al-Quran Surat Fusilat ayat 13. Petir atau kilat, atau banyak juga yang menyebut dengan geledek dalam istilah Islam dijelaskan dalam 3 nama, yaitu Ar-Ra'du, As-Sawa'iq, dan Al-Barq. Para ulama memaknakan petir sebagai malaikat yang mengatur awan. Ar-Ra'du adalah suara malaikat yang menggelegar, sedangkan As-Sawa'iq atau Al-Barq diartikan sebagai kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang dipergunakan untuk menggiring mendung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Ar-Ra'du, lalu beliau bersabda, Ar-Ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan, dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Di balik dahsyatnya petir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup alam raya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Pemirsa, petir mempunyai peran yang sangat penting pada awal pembentukan bumi. Beratus tahun lamanya, lapisan atmosfer bumi terbentuk dengan adanya bantuan petir. Petir juga sangat berperan dalam pembentukan lapisan ozon yang melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Dalam kehidupan, petir bermanfaat bagi kesuburan tanah. Ya, dalam satu kali sambaran petir, terjadi banyak sekali reaksi kimia, salah satunya antara udara dengan air hujan. Air hujan banyak mengandung nitrogen yang sangat diperlukan untuk kesuburan tanah. Pemirsa Mozaik Islam, fenomena petir unik juga bisa disaksikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Profesor Reynaldo Zoro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia memiliki hari guru atau petir dalam setahun sebanyak 200 hari yang merupakan hari guru terbanyak di dunia. Data mencatat, hari guru di Brasil sebanyak 140 hari, Amerika Selatan 100 hari, dan Afrika Selatan 60 hari. Masya Allah, hari guru atau petir terbanyak tersebut diantaranya terjadi di Depok, Jawa Barat. Dari data PLN Depok, sepanjang tahun 2001, terjadi 340 kali sambaran petir positif, 8.520 kali sambaran negatif, dan 1.151 sambaran antar awan dengan kekuatan maksimum 2.902 kA. Sambaran negatif terjadi lebih sering diduga karena tanah di daerah Depok memiliki kandungan zat besi yang tinggi, sehingga memicu terjadinya sambaran petir. Masih terkait tentang petir pemirsa, Joao Contreras, seorang pemain sepak bola berusia 21 tahun, tersambar petir ketika sedang berlaga di lapangan. Pertandingan babak semifinal Piala Peru tersebut memang berlangsung di waktu hujan. Peristiwa serupa juga terjadi di Maroko. Petir tiba-tiba menyambar beberapa pemain sepak bola sekaligus, meski pada waktu itu tidak sedang turun hujan. Tampak beberapa pemain mengalami kesakitan dan mendapatkan pertolongan dari tim medis.
Ryan Cross, seorang remaja Amerika Serikat, juga mengalami sambaran petir dalam perjalanan menuju tempat perkemahan. Ketika itu hujan turun, kemudian Cross dan kawan-kawannya berteduh di bawah pohon. Informasi menyebutkan bahwa Cross menyalakan telepon selulernya, kemudian tiba-tiba saja kilat menyambar. Pemirsa, pada waktu terjadi hujan yang disertai petir, sebaiknya tetaplah berada di dalam rumah, hindari berada di dekat barang-barang elektronik, dan matikan listrik apabila perlu. Jika terpaksa berada di area terbuka pada saat hujan petir, ambillah posisi jongkok dengan kedua kaki rapat untuk mengurangi risiko kontak dengan kilat. Buatlah jarak agar berjauhan dengan orang di sekitar untuk menghindari jatuhnya banyak korban apabila ada yang tersambar petir. Pemirsa, Rasulullah SAW mencontohkan membaca doa ketika mendengar petir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mendengar petir, beliau membaca Subhanallazi sabahat lahu, yang artinya Maha Suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Zubair, ketika mendengar petir, beliau menghentikan pembicaraan lalu membaca Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifati, yang artinya Maha Suci Allah yang petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pas wanita tersebut datang kembali di hadapan Rasulullah dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain. Ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya, maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Mendengar perkataan wanita tersebut, hati Rasulullah semakin tercabik-cabik. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah meminta pergi, sebenarnya Rasulullah ingin agar wanita itu pergi jauh-jauh, agar ia melahirkan, merawat anaknya dan tidak kembali ke hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah begitu takjub dengan keimanan wanita tersebut, maka Rasulullah bersabda kembali, "Pulanglah, susuilah dia, maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Mendengar perkataan Rasulullah, wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia mengikuti perkataan Rasulullah untuk menyusui anaknya. Tahun berganti tahun, tetapi tetap teguh hati wanita tersebut untuk mensucikan diri dari dosa masa lalunya. Maka kemudian wanita itu datang lagi dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Setidaknya sudah 3 tahun waktu yang telah dilalui wanita tersebut, namun tidak menambah keraguan atau ketakutan dalam hatinya untuk menerima hukuman yang akan ia dapatkan. Imannya justru semakin kuat. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah itu Rasulullah mensolatinya. Melihat hal itu, berkatalah Umar bin Khattab, "Anda mensolatinya, wahai Nabi Allah? Sungguh dia telah berzina." Ada pula yang meriwayatkan ketika wanita tersebut sedang dirajam, Umar mengucapkan sejumlah cacian kasar terhadap wanita tersebut. Dan Rasulullah dengan tegas membela wanita tersebut dan bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, berzina memang termasuk dosa besar. Maka Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina. Hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang telah menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka, yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan atau takhrib, tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya. Demikianlah penjelasan mengenai hukum prostitusi.
Maka kita perlu ingat bahwa segala bentuk perzinahan adalah termasuk dosa besar. Tidak ada satupun alasan yang dibenarkan mengenai segala bentuk perzinahan. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pernah melakukan perbuatan zina akan tetap mendapat ampunan jika ia bersungguh-sungguh bertaubat dan tidak mengulanginya. Karena tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, selama masih ada waktu yang diberikan Allah bagi hamba-hambanya untuk lapangan iso apik por kata. Ora ono sendolan Kaya jebin ha. ora ono sendolan mau kok. Ono. Ya Alonso mendingan dirinya kok ya. Liverpool gini. Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya bisa. Sampai nek video tek gini ki hadi ya. Malah tak nggih pancingane apa hadi. Bener gue dira. Ora. Cok ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora. Betul lebih sak Mas. Wis. Dong. Ngantuk ya Mas Amir. Ush. Marayan. Depok, Jawa Barat. Dari data PLN Depok, sepanjang tahun 2001 terjadi 340 kali sambaran petir positif, 8.520 kali sambaran negatif, dan 1.151 sambaran antar awan dengan kekuatan maksimum 2.902 kA. Sambaran negatif terjadi lebih sering diduga karena tanah di daerah Depok memiliki kandungan zat besi yang tinggi, sehingga memicu terjadinya sambaran petir. Masih terkait tentang petir pemirsa, Joao Contreras, seorang pemain sepak bola berusia 21 tahun, tersambar petir ketika sedang berlaga di lapangan. Pertandingan babak semifinal Piala Peru tersebut memang berlangsung di waktu hujan. Peristiwa serupa juga terjadi di Maroko. Petir tiba-tiba menyambar beberapa pemain sepak bola sekaligus, meski pada waktu itu tidak sedang turun hujan. Tampak beberapa pemain mengalami kesakitan dan mendapatkan pertolongan dari tim medis. Ryan Cross, seorang remaja Amerika Serikat, juga mengalami sambaran petir dalam perjalanan menuju tempat perkemahan. Ketika itu hujan turun, kemudian Cross dan kawan-kawannya berteduh di bawah pohon. Informasi menyebutkan bahwa Cross menyalakan telepon selulernya, kemudian tiba-tiba saja kilat menyambar. Pemirsa, pada waktu terjadi hujan yang disertai petir, sebaiknya tetaplah berada di dalam rumah, hindari berada di dekat barang-barang elektronik, dan matikan listrik apabila perlu. Jika terpaksa berada di area terbuka pada saat hujan petir, ambillah posisi jongkok dengan kedua kaki rapat untuk mengurangi risiko kontak dengan kilat. Buatlah jarak agar berjauhan dengan orang di sekitar untuk menghindari jatuhnya banyak korban apabila ada yang tersambar petir. Pemirsa, Rasulullah SAW mencontohkan membaca doa ketika mendengar petir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mendengar petir, beliau membaca Subhanallazi sabahat lahu, yang artinya Maha Suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Zubair,
ketika mendengar petir, beliau menghentikan pembicaraan, lalu membaca Subhanalladzi yusabbihur ro'du bihamdihi wa malaikatu min khifati, yang artinya Maha suci Allah yang petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Inilah fenomena petir abadi, namanya Katatumbo Lightning. Sambaran petir dengan intensitas yang sangat tinggi itu terjadi di sekitar muara sungai Katatumbo, pertemuan dengan Danau Maracaibo, Venezuela. Setiap tahun warga negara Venezuela dapat menyaksikan pertunjukan alam yang sungguh luar biasa ini. Dalam satu tahun, sambaran petir terjadi selama 300 hari, dan rata-rata sambaran berlangsung selama tidak kurang dari 10 jam. Subhanallah. Pemirsa Mozaik Islam, catatan pertama tentang kemunculannya ditemukan dalam sebuah puisi epik karya Lope de Vega yang berjudul La Dragontea yang dibuat tahun 1597. Petir Katatumbo terlihat dari ratusan mil jauhnya hingga para pelaut memanfaatkannya sebagai panduan dalam navigasi. Namun sejak bulan Januari tahun 2010, petir Katatumbo menghilang. Para peneliti menyimpulkan hilangnya fenomena tersebut disebabkan adanya perubahan iklim global yang signifikan. Pemirsa, definisi petir menurut Badan Meteorologi, Vulkanologi, dan Geofisika Indonesia adalah fenomena alam yang merupakan pelepasan muatan elektrostatis yang berasal dari badai guntur. Ya, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi. Petir juga sering muncul pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi hingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Petir juga dapat terjadi antar awan yang berbeda muatan. Petir macam ini dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Awan yang berpotensi petir adalah cumulonimbus yang terbentuk pada kondisi udara yang lembab yang terjadi karena adanya pengaruh sinar matahari yang menyebabkan penguapan air di atas permukaan tanah di daerah laut atau danau. Pemirsa Mozaik Islam, petir sesungguhnya adalah hadis riwayat Bukhari. Pas wanita tersebut datang kembali di hadapan Rasulullah dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain. Ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Mendengar perkataan wanita tersebut, hati Rasulullah semakin tercabik-cabik. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah meminta pergi, sebenarnya Rasulullah ingin agar wanita itu pergi jauh-jauh, agar ia melahirkan, merawat anaknya dan tidak kembali ke hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah begitu takjub dengan keimanan wanita tersebut, maka Rasulullah bersabda kembali, "Pulanglah, susuilah dia, maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Mendengar perkataan Rasulullah, wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia mengikuti perkataan Rasulullah untuk menyusui anaknya. Tahun berganti tahun, tetapi tetap teguh hati wanita tersebut untuk mensucikan diri dari dosa masa lalunya. Maka kemudian wanita itu datang lagi dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Setidaknya sudah 3 tahun waktu yang telah dilalui wanita tersebut, namun tidak menambah keraguan atau ketakutan dalam hatinya untuk menerima hukuman yang akan ia dapatkan. Imannya justru semakin kuat. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah itu Rasulullah mensolatinya. Melihat hal itu, berkatalah Umar bin Khattab, "Anda mensolatinya, wahai Nabi Allah? Sungguh dia telah berzina." Ada pula yang meriwayatkan ketika wanita tersebut sedang dirajam,
Umar mengucapkan sejumlah cacian kasar terhadap wanita tersebut. Dan Rasulullah dengan tegas membela wanita tersebut dan bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, berzina memang termasuk dosa besar. Maka Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina. Hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang telah menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka, yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan atau takhrib, tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya. Demikianlah penjelasan mengenai hukum prostitusi. Maka kita perlu ingat bahwa segala bentuk perzinahan adalah termasuk dosa besar. Tidak ada satupun alasan yang dibenarkan mengenai segala bentuk perzinahan. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pernah melakukan perbuatan zina akan tetap mendapat ampunan jika ia bersungguh-sungguh bertaubat dan tidak mengulanginya. Karena tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, selama masih ada waktu yang diberikan Allah bagi hamba-hambanya untuk lapangan iso apik por kata. Enggak ono sing dolan Kayak ini. jubin ha. Fenomena yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir kepada kaum Samud sebagai azab akibat perbuatan mereka. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Samud. Al-Quran Surat Fusilat ayat 13. Petir atau kilat, atau banyak juga yang menyebut dengan geledek dalam istilah Islam, dijelaskan dalam 3 nama, yaitu Ar-Ra'du, As-Sawa'iq, dan Al-Barq. Para ulama memaknakan petir sebagai malaikat yang mengatur awan. Ar-Ra'du adalah suara malaikat yang menggelegar, sedangkan As-Sawa'iq atau Al-Barq diartikan sebagai kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang dipergunakan untuk menggiring mendung. Nabi SAW ditanya tentang Ar-Ra'du, lalu beliau bersabda, Ar-Ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan, dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Di balik dahsyatnya petir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup alam raya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Pemirsa, petir mempunyai peran yang sangat penting pada awal pembentukan bumi. Beratus tahun lamanya, lapisan atmosfer bumi terbentuk dengan adanya bantuan petir. Petir juga sangat berperan dalam pembentukan lapisan ozon yang melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Dalam kehidupan, petir bermanfaat bagi kesuburan tanah. Ya, dalam satu kali sambaran petir, terjadi banyak sekali reaksi kimia, salah satunya antara udara dengan air hujan. Air hujan banyak mengandung nitrogen yang sangat diperlukan untuk kesuburan tanah. Pemirsa Mozaik Islam, fenomena petir unik juga bisa disaksikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Profesor Reynaldo Zoro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia memiliki hari guru atau petir dalam setahun sebanyak 200 hari yang merupakan hari guru terbanyak di dunia. Data mencatat, hari guru di Brasil sebanyak 140 hari, Amerika Selatan 100 hari, dan Afrika Selatan 60 hari. Masya Allah, hari guru atau petir terbanyak tersebut diantaranya terjadi di